orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus yang hidup kemudian di tengah-tengah Bani Israel, anak Maria, itu potong kulup. Kristus yang datang kepada Paulus tidak potong kulup. Kristen tidak potong kulup, berarti Kristen hidup sama seperti Kristus yang tidak potong kulup yang datang kepada Paulus. Selesai kita. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya Yesus yang dijumpai Paulus saat perjalanan ke Damaskus adalah Yesus yang tidak potong kulup. Coba tunjukkan dalilnya. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, baca. Baca bang, silakan bang. Biar semua teman-teman tercerahkan, silakan. Nah, oke. Baca, silakan. Kita lanjut ya. Nah, baca, silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ayo. Oke. Nah, yang bukan manusia ini bersunat atau tidak? Di sini sebentar. Yesus Kristus yang dimaksud Paulus dalam ayat ini adalah Yesus Kristus yang dia jumpai di perjalanan saat ke Damaskus. Bukan Yesus Kristus saat betul. Bukan Yesus Kristus saat mati atau hidup sebelum dibangkitkan. Allahu Akbar. Berarti Yesus yang disunat itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, betul? Itu kemanusiaannya cuma. Kalau yang datang kepada Paulus adalah keilahiannya. Ya, sekarang melalui cahaya. Sekarang Yesus bukan berkata di dalam wujud. Sekarang Yesus berkata, saudara. Sekarang kita Yesus tunjukkan berkata. kita tunjukkan dalilnya di mana Paulus bertemu Yesus, oke? Ya, silakan. Karena memang ada yang bertemu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus yang kamu temui itu bukan aku tapi penyesat. Ayo bang. Silakan Anda boleh bantah saya, tapi hati kecil Anda harus Anda benarkan. Silakan Anda bantah sekuat argumen Anda, tapi tolong hati Anda jangan Anda bohongi. Silakan. Ya. Silakan. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 22. 4. Oke. Ayat 4. Oke, silakan. Yes. Ia rebah ke tanah. Ini perikopnya. Saulus bertobat. Ya? Iya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tuhan. Iya. Paulus saja sudah tahu kalau itu Tuhan. Siapa? Itu Dia Tuhan. berkata, Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Oke, kamu mau tahu? Iya, saya mau tahu. Di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan pengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika itu, ia sudah dekat kota. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Terus. Jadi cuma Yesus yang berkata di sini adalah dalam wujud
cahaya yang mengelilingi dia. si Paulus. Yesus Bukan dalam wujud manusia. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lalu dia mengatakan, jadi apabila engkau melihat ada orang berkata dia melihat aku di sini, aku melihat Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus di sini di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Dia di padang gurun dan ada Yesus di dalam bilik. Ingat surat-surat Paulus ditulis di dalam bilik penjara, aule. Oke? Bukan aule. Dalam bahasa Yunani itu adalah temeong. Nah, sekarang permasalahannya adalah penjara. Iya, penjara. Yesus berpesan jangan Bukan kau di goa percaya. ya, penjara ya. Yes, di dalam bilik penjara. Oke. Nah, sekarang kemudian Yesusnya berkata bahwasanya jangan kau percaya, sebab itu bukan aku. Kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan cahaya yang datang kepada Paulus hanya di Paulus saja, bukan dari timur ke barat. Berarti itu bukan Yesus. Oke, jadi begini Juma. Silakan kawan. Kalau dia mengelilingi, ya. Kalau mengelilingi berarti itu sudah dari segala penjuru mata angin. Kalau baik begitu utara, semua timur, orang tahu selatan, berarti. Barat Kalau dan begitu, timur. berarti semua orang tahu termasuk di Indonesia dong. Berarti kiamat sudah datang dong. Karena Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat yang bersinar, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua. Memahami konteks mengelilingi itu Juma. Enggak, bukan saudara. Yesus datang itu untuk kedua kalinya sebagai tanda kiamat. Nah sekarang 2000 tahun tidak kiamat-kiamat. Berarti kemudian yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab makanya dia mengatakan Oke, ya, Juma. Oke. Terlalu banyak framing Juma. Jadi begini banyak framing pula. Sekarang menurut Yesus kedatangannya, sabar dulu kawan. Sabar dulu kawan. Jangan kau ajarin saya Bible. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan ada dua. Pertama, kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Penyesat datang bukan sebagai manusia. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Saya ulang, Yesus berkata kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus adalah cahaya. Bagus. Kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus sebagai manusia, betul? Yang datang itu kepada konteks akhir zaman. Sekarang yang datang kepada kamu jangan Paulus. bantah. Iya betul itu, betul. Memang betul. Kamu nggak paham memang betul tentang ayat yang mengatakan dia akan datang lagi sebagaimana kamu melihat dia pergi. Yes, itu kata malaikat. Sekarang begini. Nah, sekarang begini pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Menurut Yesus kedatangannya sebagai manusia atau sebagai bukan manusia? Jawab. Gimana pertanyaanmu? Kedatangan Yesus yang kedua itu datang sebagai manusia atau datang bukan sebagai manusia? Oh, tidak. Dia akan datang sebentar. Dia datang kedua kalinya sebagai? Dia akan datang dalam wujud keilahiannya. Di mana itu dia katakan? Ayo. Di mana Yesus katakan itu? Bahwa dia akan datang dalam wujud keilahian. Silakan. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kena kau di sini. Kena kau bang. Pindah jantungmu ini bang. Ini bukan Yesus yang berkata. Kita buka ayatnya cuma ya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Sabar dulu. Yesus mengatakan apa? Aku datang kedua kali nanti sebagai apa? Manusia kan? Betul? Dan waspadalah kepada selain daripada itu kan? Betul? Karena penyesat akan datang mengaku Yesus Kristus. Betul?
Sedangkan aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Selain itu bukan aku, tetapi akan datang penyesat-penyesat dengan mengatasnamakan aku dan mengaku akulah Kristus. Betul? Betul. Sekarang kalau Anda mengatakan itu di akhir zaman, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau kedatangan yang keduanya nanti di akhir zaman, dan Anda memaksakan kemudian yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, itu kedatangan keberapa? Bukankah Yesus datang hanya 2 kali? Kedatanganku yang kedua dalam rupa manusia. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti itu bukan aku. Waspadalah kepada penyesat, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi bila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun di Damsyik dan ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Tepuk tangan yang di bawah. Silakan, Anda pengikut Kristus yang bukan manusia. Ayo, kami percaya itu. Cuma silakan. Masih bernapas. Kamu harus paham silakan. Tentang apa itu, Bang? Pribadi Yesus, tubuh Yesus setelah kebangkitan, dan dari tubuh Yesus dengan sebelum kebangkitan. Dari Yesus atau dari mana ini, Bang? Saya harus tahu. Dari Yesus atau dari mana? Karena banyak penyesat yang akan datang mengaku-ngaku Yesus. Jadi di sini kita akan buka ayatnya di Kisah Para Rasul. Itu dari Paulus. Ayat 6. Itu dari Lukas. Sebentar. Berarti, Bang. Sebentar. Ya, silakan. Mau silakan. Dari Lukas pun itu, mau dari mana pun itu. Oh, enggak bisa. Di sini akan diterangkan ayatnya, oke? Iya, karena akan percaya enggak Anda menurut Yesus akan datang? Sabar dulu. Percaya enggak Anda bahwa akan datang sabar saudara. Percayalah bahwa akan datang penyesat. Percayakah Anda bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus? Percaya enggak Anda? Percaya enggak? Di ayat 7 Kisah Para Rasul ini Juma ditegaskan. Sabar kawan, sabar dulu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut. Sabar kawan, kabar. Kita ambil kredit poinnya dulu. Percayakah Anda kepada Yesus yang berkata kepada Bani Israel muridnya yang hidup sesaman dengan dia, agar waspada sebab akan muncul setelahnya Yesus palsu yang mengaku Kristus? Percaya enggak Anda? Lanjut aja. Ya, itu sampai situ aja. Karena Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Ingat ya saudara, Kristen tak ada di situ. Yang ada di dalam aule, wilayah kelas daripada Yesus itu, Yesus sebagai guru, muridnya adalah Bani Israel. Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sebab akan banyak muncul Kristus palsu. Nah, murid-murid Yesus orang Yahudi ini kemudian diminta oleh Yesus untuk waspada. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Berarti Kristen dari kelompok luar inilah yang menjadi korban penyesatan dari Kristus palsu tersebut. Makanya Yahudi masih tegak berdiri hari ini, Kristen juga masih tegak berdiri hari ini. Dua keyakinan yang berbeda. Satu menyembah kepada Elohim, satu menyembah kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya, adakah pesan-pesan yang mewaspadai penyesat yang bergelar Kristus? Ada. Siapa pengikutnya sekarang? Kristen. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan setelah ini, itu akan menguatkan bahwa Anda pengikut Yesus Kristus yang penyesat. Silakan. Oke. Jadi di sini seperti yang saya ucapkan tadi mengenai konteks iman. Saya tadi mengutip ayat Al-Quran kamu bahwa 100% umat Islam akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Muhammad menjanjikan surga kepada umatnya. Sementara
Di ayat lain, dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Betul kan Jemaah? Yang nggak ada hubungannya dengan Kristus palsu, Bang. Silakan. Nah, jadi mengenai Kristus palsu yang kamu maksud ini adalah Yesus yang sama saat dia hidup dengan murid-muridnya dan bangkit dari kematian dan hidup juga dengan murid-muridnya. Apa bedanya? Yang bersama muridnya Tidak ada manusia. bedanya Yesus itu. Yang bersama muridnya itu manusia. Yang bersama Paulus dan Kristen bukan manusia, beda, Bang. Namanya aja yang sama. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia lagi. Yes. Bukan. Yes. Ketika Yesus mengatakan, Akan tetapi kuasanya oh, itu yang cerita lagi. datang Itu berupa cahaya. itu beda lagi tuh, Bang. Nah gitu cuma. Oh, enggak dong. Itulah Anda percaya kepada keilahian Yesus itu. Oke, baik. Sekarang begini. Tolong tunjukkan kalau bukan Yesus Kristus penyesat yang Anda percayai hari ini, tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu mana, dan mana orang banyak yang disesatkan itu. Tunjukkan kepada saya kalau bukan Kristen. Silakan. Silakan, Bang. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Matius 24 Yesus nomor Kristus, 4. ya? Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. ayat 4 nomor dan juga 5. Matius 24 nomor 5. Nomor 4 dan 5. Oke. Di sini ayat tentang permulaan penderitaan Yesus Kristus, ya. Oke. Di ayat 3 dia berkhotbah. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Cuma di mana di sini Yesus Kristus? Baik. Di dalam data nomor 4-nya Kalau tentang Mesias palsu, ya banyak. Tunggu, Bang, tunggu. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Di dalam data nomor 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Bani Israel. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu bergelar Yesus. Akulah Kristus, akulah Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Cukup aja itu. Loh, Mesias, tidak ada disebut Yesus Kristus. Lah, akulah Kristus, Bang. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Di sini cuma sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Tunggu dulu. Namaku siapa? Akulah Mesias. Namaku siapa? Yesus. Tunggu dulu. Nah, Yesus. Berarti Yesus itu mengaku Mesias, kan? Ya. Nah, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Nah, di sini menyesatkan banyak orang Yesus Kristus itu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan sosok yang bernama Yesus Kristus.
Oke. Banyak nggak setelahnya itu ikut Paulus? Setelah Yesus Banyak. Kristus itu datang, banyak. Nah itu dia, tergenapi kan? Tergenapi. Apalagi masalahnya? Jadi di sini kamu mengaitkan dengan konteks Mesias. Iya iyalah bang. Jadi harus saya kaitkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. begini Juma sebentar. Setelah zamannya Yesus, di kitab Yeremia sudah dinubuatkan. Nabi palsu nomor 23. Yes, kamu tahu itu. Yes, Bahkan nabi di palsunya kitab dari mana? Petrus. Nabi Sebentar. palsunya dari mana, Bang? Yerusalem atau dari Arab? Menurut Yeremia Dari 23. Arab. Dari Arab. Coba, mari kita buka data, silakan. Silakan. Oke. Kita buka ya. Ini, saya kasih Anda sedikit ya, oksigen untuk Anda bernapas. Silakan. 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 Baca di data nomor 9-nya mulai, karena di situ berbicara mengenai nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi, yaitu Nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Nabi Baal, lalu kemudian dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan melakukan ketidakjujuran. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi tersebut, nabi Yerusalem tersebut. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab daripada para nabi Yerusalem telah meluas kepasikan ke seluruh negeri. Jedor dor dan gedebug, bum 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 bum. Paulus dari mana, Bang? Lukas. Kitab Anda berasal dari mana, Bang? Ya, silakan. Silakan Anda jadikan Yerusalem berubah menjadi Arab. Kita terangkan di sini. Ya, silakan. Jadikan Arab Yerusalem tadi. Di Yeremia 14. Para nabi itu bernubuat Yeremia palsu demi 23, Bang. namaku. Bang, Yeremia 23 Kita tentang kesini nabi dulu. palsu, Bang. Kita ke sini dulu, Juma. Yeremia 14 ini dulu. Kita ke sini dulu. Nah, Iya, boleh. di sini juga dinubuatan nabi palsu. Iya, Yeremia silakan. 14. Yes, silakan. Para nabi itu akan bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hasilnya sendiri. Ini nabi palsu ya. Iya. Terus Arabnya mana, Bang? Sebentar, kita cari dalilnya. Iya, silakan. Silakan, Bang. Itu aja narasinya. Silakan. Apanya? Di situ berbicara mengenai bangsa Israel, Bang. Ya, Yeremia 14 itu masih berbicara mengenai Bani Israel. Tidak ada berbicara mengenai Arab, Bang. Jangan ngada-ngadi ya, Bang. Jangan, Bang. Nanti bangsa Arab itu digunakan oleh Allah sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan Bani Israel, Bang. Itu tertulis di dalam 3221, Bang. Barulah kemudian ya dijelaskan bangsa Arab di sana.
Bangsa Arab yang Tuhan pakai untuk menghancurkan kepungahan dan kesombongan Bani Israel. Saya bacakan Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jedar. Ayo saudara, jangan kau sindir orang Arab. Enggak. Nanti bisa kau sindir orang Arab ketika Tuhan ingin menghancurkan Bani Israel dengan menggunakan senjata ampuh, yaitu Bani Ismail dari keturunan Qaidar, yaitu dinul Islam. Sampai hari ini mereka hancur-hancuran, ingin menghancurkan bangsa dari Qaidar, bangsa yang ummi. Mereka tak mampu, kekuatan dibantu oleh negara-negara kafir lainnya. Palestina tetap berdiri dengan kuat hari ini. Free Palestine, free Palestine. Ini sudah dinubuatkan saudaraku. Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dan dengan mereka membuat yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Ingat, Bani Ismail tidak dianggap umat kala itu. Dan aku akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh. Siapa bangsa yang ummi, siapa bangsa bodoh di kalangan keturunan di kalangan kemudian Bani Abraham? Bani Ismail. Dikatakan bangsa yang ummi. Itu kawan. Oke. Saya rasa cukup ya, saudaraku. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Loh, gini, Juma, saya tanya. Oh, masih mau? Ya, silakan. Mengenai tadi kamu nyinggung Ismail, apa hubungannya Arab dengan Ismail? Hei, kawan. Tolong jelaskan. Oke, baik. Ketika saudara membaca sebuah dalil di dalam pemahaman kemudian orang Arab, Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini yang kemudian memegang teguh silsilah, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Makanya kami heran ketika kemudian Paulus mengaku dia adalah orang Yahudi, tapi silsilahnya nggak jelas. Kalau Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang Arab, dia adalah orang yang memegang teguh silsilah, sama seperti Yahudi. Makanya ketika mereka menyebut nama mereka selalu menyebut bin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan begini, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Gusam bin Kilab bin Murrah bin Ka'am bin Ini Mu'ay tertulis di mana Juma yang kamu sebutkan ini Juma? Bin Ilyas Sabar bin Mudar bin Nisar bin Mad bin Atnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Bus bin Kuwa, kemudian bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Buddha, kemudian bin Yadaf bin Tabiq bin Jahim bin Nasih bin Maki bin It bin Ibgar bin Ubaid bin Abdi'ah bin Hamdan bin Sunbun bin Yasribi bin Yahsan bin Yalhan bin Arawi bin It bin Dishan bin Aishar bin Afnan bin Asham bin Misqas bin Nathit bin Sarih bin Sumay bin Missi bin Uda bin Uram bin Qaidar bin Ishmael bin Ibrahim alaihi salam. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Di dalam sebuah kitab yang bernama Sirah Nabawiyah, silsilah silsilah Nabi Muhammad. Kalau Sirah Nabawiyah itu karangan itu Juma. Itu yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Tapi kalau Bang, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Saudara, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Yang tahu silsilah seseorang itu ya yang memiliki garis keturunan itu. Nah, betul sekali. Masya Allah. Apa hubungannya Arab dengan Ismail? Loh, Ismail Sedangkan itu Ismail
Allahu Akbar. Ismail itu punya ibunya adalah orang Mesir. betul. Bukan orang Arab. Betul sekali. Tetapi Ismail kemudian menikah ketika dia di Paran dengan wanita Mesir. Keturunannya, anak pertamanya kemudian bernama Nebayot. Anak keduanya bernama Kedar. Dari Kedar inilah turun sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, Nabi yang didatangi sosok bernama Yesus Kristus itu silsilahnya ke Yahudi mana? Paulus itu bukan Nabi Juma. Baca Kisah Para Rasul 1 Tapi nomor 13. itu Rasul. Bukan Nabi seperti Nabi Israel. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ disebut Nabi, kawan. Dan kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 buku itu? Kalau dia bukan Nabi, ayo. Bukankah di dalam Itu adalah tulisannya yang diwahyui Roh Kudus. Berarti dia Nabi, berarti dia Nabi. Katanya bukan Nabi. Bagaimana Kalau Nabi dalam Israel adalah orang yang diurapi. Oh, salah. Anda Bukan baca Paulus. bilangan 12. Sabar. Anda baca bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Sekarang bagi Anda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Oke. Paulus menerima pernyataan dari mana? Dari Yesus. Nah, berarti Paulus itu nabinya Yesus berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Dengarkan. Lalu berfirmanlah. Anggaplah sabar. Anggaplah di sini Yesus. Lalu berfirmanlah Yesus, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Yesus menyatakan diriku kepadanya. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Yesus akan menyatakan diriku kepadanya. Paulus mengatakan aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Paulus ini adalah nabi. Nabi dari Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat banyak untuk menyesatkan banyak orang dan orang pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, wow, bahaya ini. Anda bertentangan dengan kaidah kenabian di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti kaidahnya jelas. Tuhan Anda yang bernama Yesus mengutus nabinya bernama Paulus berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Kalau Paulus bukan nabi, berarti dia pengarang ulung. Karena hanya nabi lah yang mampu kemudian menorehkan tulisan-tulisan yang dituliskan dari asas pewahyuan dari Tuhannya. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Berarti Paulus ini adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhanmu yang bernama Yesus. Sekarang apakah dia nabi asli? Apakah yang diterimanya dari Tuhan asli? Ternyata dua-duanya palsu. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jedar. Saya kira cukup, saudara. Saya harus ibadah. Jadi di sini kita harus menjelaskan konsep tentang iman. Nabi dalam Kristen ya. Oh ya, silakan. Nabi dalam Kristen. Nabi dalam Kristen itu cuma. Iya. Itu tidak sama dengan Nabi di zaman sebelum Yesus. Oh. Setelah Yesus tidak ada lagi Nabi. Oh. Akan tetapi berarti Yesus Paulus ini betul. mengangkat ke-12 muridnya. Berarti Paulus betul ditambah nabi palsu. 70 orang lagi. Berarti betul Paulus adalah nabi palsu. Itu adalah murid, bukan nabi ya Jumaya. Terus kenapa dia bisa jadi rasul kalau dia bukan nabi? Nabi itu adalah orang yang diurapi. Kalau Paulus adalah orang yang diajari dan dididik Roh Kudus. Aduh. Jadi pemahaman kamu tentang kenabian Kristen sama dengan pemahaman saya tentang surah Maryam 71
dan Al-Ahqaf ayat 6. Tim meja. Sekarang Di mana 100% umat Islam masuk neraka. Sabar, dan Muhammad pun tidak mengetahui tentang itu sudah, nasibnya di akhir itu zaman. Itu sudah saya jelaskan tadi. Inilah konsep keimanan kita. Jangan memperbodoh diri. Saya sudah jelaskan tadi. Sekarang menurut saudara, apakah Yesus itu rasul atau bukan? Yesus itu adalah utusan guru Tuhan dan disebut juga nabi. Dia rasul atau bukan? Yesus? Ya. Yesus bukan rasul. Ibrani 3 nomor 1. Sabar saudara. Pengertian rasul. Sabar. Ibrani 3 nomor sabar saudara. Pelan-pelan kita. Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus adalah rasul, imam besar. Paulus juga rasul. Berarti kedudukannya sama-sama rasul. Antara Paulus dan Yesus adalah setara. Dua-duanya adalah rasul. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, pelajari lagi baik-baik. Boleh Anda membantah saya dengan mulut Anda, boleh Anda punya hak untuk berbicara, tapi tolong jaga hati, kebersihan hati Anda untuk kemudian menerima kebenaran. Di ayat saya yang kamu bukakan izin ini ibadah, boleh Yesus izin ibadah dulu. tidak menunjuk spesialisasinya ya cuma ya. Iya boleh. Yesus ambil semua bagian kemuliaan. Ya, silakan. Jadi dalam konteks iman kita jelas berbeda. Ya. Pandangan kamu tentang iman saya begini, dan pandangan saya tentang iman kamu tetaplah kepada Maria 71 Al-Ahqaf ayat 6. Silakan ya. Dinda Faruk diambil alih sementara. Dinda, saya ibadah dulu ya. Semua sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada saudara Starboy telah berdiskusi dengan baik, pada teman-teman semua yang ada di sini yang menyimak di TikTok dan menyimak di YouTube. Alhamdulillah apa yang kita sampaikan semuanya berdata. Silakan Anda renungkan dan Anda pikirkan. Mengenai Anda terima atau tidak terima, saya kembalikan kepada pencipta langit dan bumi. Saya bertugas hanya untuk memberi peringatan saja. Saya tutup sementara, nanti akan saya datang lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang di bawah, ini disiarkan langsung di YouTube ya. YouTube The Real Parusiani per 4, Jutfili Abbas, M Abbas, dan Baluap TV, dan berapa YouTube Ustadz Sugi. Untuk saudaraku tolong di tap layar kencang ya, disampaikan 1,5 ya, 1,5. Biar room ini kuat. Kalau ada love orange, dikirim love orange, di follow akun di atas. Ya, di follow ya, yang kencang ya. Bang Faruk, monitor di sini udah masuk waktu zuhur. Bang Faruk, siap. monitor. Ya, biar Bapak dulu yang ngisi. Oke. Ya, lanjut. Alhamdulillah teman-teman ya, ada banyak ilmu yang kita dapatkan ya dari narasi-narasinya Bang Zuma ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga Bang Star, apa nama Bang ini? Starboy. Ya, termasuk yang kooperatif ketika berdiskusi di awalnya dan di pertengahannya. Tapi di ujung-ujungnya beliau sudah mulai nampakkan sikap dari tantrumnya teman-teman ya. Bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan kooperatif, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa ilmu ya, bahkan banyak ilmu yang bisa kita ya insya Allah ya menambah keimanan kita sebagai iman dan Islam. Dan sebenarnya jika teman-teman kita dari Kristen ini membuka hatinya dan berupaya untuk menggunakan akalnya, mereka pun sebenarnya bisa mendapatkan ilmu dari situ. Dan mereka dan narasi-narasi yang disampaikan oleh Bang Zuma sebenarnya jika difahami dengan akal, dipandang dengan hati yang bersih dan membuka diri dari kebenaran, maka sebenarnya narasi-narasi yang disampaikan Bang Zuma itu dekat dengan hidayah. Tapi kita tidak bisa memandang memudahkan juga semuanya teman-teman ya, karena memang yang tersisa dalam hati mereka itu adalah ego. Dan seandainya kita bisa menyelam dalam hati mereka, niscaya kita bisa melihat di dalam hati mereka berkata, benar Islam, benar Islam, benar Islam, benar apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Oke, itu Esti monitor.
Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidurnya kok itu? Iya, monitor. Monitor, silakan. Kau mau sholat ya? Iya, bentar lagi aku sholat nih. Nggak, maksudnya biar aku Bang naikkan Farouk. dulu. Bang Farouk masih Naikkan, lama naikkan. waktunya. Di tempatku udah, cuman airku yang nggak ada. Pusing aku. Di sini loh, Makanya mulai aku tadi bilang, lo hujan loh. DM Hujan mulai tadi. aku. Kalau masalah Iya, air betul. DM aja aku. Ya betul. Nggak yakin aku sama kau Faru, nggak yakin. Biar ku ajari Udah cara pinjol. Udah di DM aja buru, yang buru tenaga DM aja. Kok itu pun susah kali dirimu kok. Itu. Kau dapat pinjol kan selesai masalah itu, dapat pinjol. Udah Oke, lah Bang itu. Menit, selamat bergabung. Menit apa ini? Menit awal. Halo, Bang Menit awal. Menit awal. Bang Farouk stay di mana, Bang? Di Medan, kakakku. Kenapa, Kak? Mau beli madu, Kak? Tadi banyak penontonnya, Bang. Ada 8K lebih. Itu jualan madu mantap kali aku tuh, lah. Iya, tadi pas Bang Zuma bernarasi, aku bilang Bang Zuma itu, Bang, bentar Bang, iklan dulu Bang, 1 menit Bang, jualan madu Bang. Tegan pula aku ya kan. Kenapa kau nggak bilang sama aku? Biar Tegan aku yang aku. iklankan. Bukan apa itu, penonton 8K lebih kan. Masa 10 orang aja nggak ada yang nyangkut aku jualan madu. 10 lah dari 8.500 orang. Kan nggak mungkin 10 orang nggak ada yang beli. Besar harapan tadi. Nah, ini masih ada 5.100 orang ya. 10 orang nggak mungkin lah, nggak ada yang nyangkut ya. Kalau dari rezekinya Bang Farouk ya teman-temannya. Bang Farouk di sini menjual madu teman-temannya. Ya gimana lah, Bang Farouk pun punya moderator. Tapi moderator Bang Farouk pun seakan tadi tidak berguna juga, nggak ditawarkannya juga tadi madu teman-teman. Ya, aku udah nunggu dari tadi madu. Nggak juga ditawarkan. Moderatornya pun diam aja ya. Diam aja. Ya teman-teman ya, 5.000 orang memandang di sini. Di sini Bang Farouk menjual madu buat teman-teman. Madu Bang Farouk adalah madu lebah. Ya, satu botolnya 650 ml. Bang Farouk jual seharga Rp180.000. Ya, ongkir bayar di tempat. Ya, seperti biasa teman-teman, setiap hari Jumat kita ada Jumat berkah di mana dibagikan madu dan juga kaos gratis. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, sampai hari ini belum ada pergerakan, ada saudara muslim kita yang mau bersedekah madu maupun juga kaos gratis. Mungkin ya, tapi kita tetap ya berhusnuzon atas kehendak Allah. Mudah-mudahan besok ada yang mau bersedekah teman-teman. Ada saudara muslim kita yang mau sedekah madu gratis buat teman-teman. Ada juga yang mau bersedekah kaos gratis. Buat teman-teman yang mau bersedekah madu gratis besok, boleh DM Bang Farouk teman-teman ya. Nanti akadnya kita buatkan, terus kita bagikan madunya besok. Tapi memang ya alhamdulillah ya, memang lebih banyak yang mengharapkan madu gratis daripada yang membeli teman-temannya. Bang Lebih Faro, banyak yang mengharapkan itu ada madu di bawah Bang gratis. Faro. Bang Gimana? Faro ada di bawah Bang Faro. Aku mau untuk kirim ke Karawang katanya. Boleh DM nanti, DM teman-temannya. Tapi kalian yang butuh lah, ya. Jadi memang lebih banyak orang yang ingin mendapatkan madu gratis daripada yang bersedekah. Bang Dan Faro ada dengan minta kondisi nomor itu, rekening di bawah. iya, dan dengan kondisi itu kita bersyukur teman-teman. Kenapa kita bersyukur? Itu menunjukkan berarti kiamat itu tidak lebih dekat lagi dari sekarang. Karena apa? Tanda dari kiamat nanti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, di mana orang pada saat itu berbondong-bondong untuk bersedekah. Semua dari kita berbondong-bondong untuk bersedekah. Karena apa? Mungkin disitulah jayanya Islam, di mana pada waktu itu harta itu melimpah ruah, orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah, tapi tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Karena satu sama lain kita berupaya untuk menyalurkan sedekah kita sama yang lainnya, teman-temannya. Jadi bagi sekali lagi ya buat teman-temannya yang mau madunya Bang Farouk, silakan DM-nya Bang Farouk ya. Ini ada 5.000 mata memandang, masa 10 orang pun gak ada yang DM aku. Dibantulah teman-temannya. Ini sudah mau Kalian lebaran DM. teman-temannya. Uma mau. Noreknya Itu mana Bang bidadari Farouk? yang mau. Catat Bang noreknya Bang. 10 dicatat Bang. 10 ditambah 600 ditambah 1342 ditambah 0040.
Mandi sendiri, nama abangnya bang. Mandi. Nah, nanti kalau udah TF, kirim alamat dan nomor wawanya teman-temannya. Insya Allah siang ini Bang Faruk. Itu udah ditulis itu. Itu ada yang tulis benar semua itu. Benar semua itu 10.613 itu betul itulah dia teman-teman ya. 180.000 per botol ya. 180.000 per botol. Volumenya 650 mili. Ini madu lebah teman-teman. Madu ini dihasilkan oleh lebah. Karena madu ini dihasilkan oleh lebah, maka pada mulanya adalah lebah. Lebah bersama-sama dengan madu dan madu bukanlah lebah teman-teman ya. Ingat, karena madu ini dihasilkan oleh lebah, pada mulanya adalah lebah. Lebah bersama-sama dengan madu. Madu bukanlah lebah. Loh, tapi Bang Faruk tadi kok bilang lebah bersama-sama dengan madu? Iya, ketika madu bersama-sama dengan lebah, tak otomatis madu itu adalah lebah. Karena pada saat itu madu masih ada di dalam perut lebah. Nah, sesaat setelah madu keluar dari perut lebah, barulah madu dikatakan madu. Akan tetapi madu sampai kapanpun tetap madu, tak mungkin menjadi lebah. Lantas kenapa madu? Kenapa lebah menjadikan madu? Nah, lebah menjadikan madu ya dengan tujuan ya supaya manusia mengenal lebah. Kenapa begitu Bang Faruk? Nah, adanya madu bukti adanya lebah. Adanya madu adalah bukti adanya lebah. Jadi apa khasiat dari madu ini Bang Faruk yang kau jual ini Faruk? Nah, khasiat dari madu yang Bang Faruk jual ini ada banyak teman-temannya. Ada banyak teman-teman bisa meningkatkan stamina, meningkatkan antibodi, ya, apalagi menyembuhkan penyakit, insya Allah ya, berbagai macam penyakit, karena begitu yang disampaikan dalam Al-Quran, obat segala macam penyakit itu madu itu tadi teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu ya, segala sesuatu manfaat yang ada dalam diri madu tak lepas dari kekuasaan lebah. Makanya madu selalu berkata ya, makanya madu selalu berkata ya, aku tidak bisa berbuat apapun tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Ingat ya, madu selalu mengingatkan kita itu dengan perkataan, aku tidak bisa berbuat apapun tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Jadi segala khasiat yang ada dalam diri madu, ya, segala khasiat yang ada dalam diri madu itu tak lepas dari kontribusi dan kuasanya lebah, karena lebah yang telah menjadikan madu. Ini ada yang tapping ini kayak lagi nyindir Oten, jangan gitulah Kak, aku cari nafkah loh Kak. Aduh Kak. Aku mau cari, bukan cari gara-gara aku loh Kak, aku cari nafkah nih loh Kak, jualan. Aku nggak ada nyindir siapapun. Ya teman-teman ya, jadi kalau mau merasakan madunya Bang Faruk boleh beli ya teman-teman ya, boleh membeli ya. Jadi madu bukan lebah, lebah juga bukan madu teman-teman ya. Syukran abangku Bang Muhammad, jazakallahu khair. Oh, ke Bang Zuma. Paru nyitir tuh. Hah? Enggak, ini udah ada Nyindir, masih ada nyindir. 8K penonton. Buat teman-teman ya yang mau bertanya-tanya tentang madu Bang Faruk boleh teman-teman ya. Ya. Memang luar biasa ya apa auranya Bang Zuma ini ya. Orang yang gak ada lagi di sini pun masih dilempar gift juga dia. Dia ada orangnya loh. Memang cocoknya Bang Zuma yang jual madu ini nah. Wah, Masya Allah. tuh dikasih tuh. Bang Musafir. Zekran abangku, jazakallah khair. Tunggu, Bang Faru, itu abangmu Oi. ya, itu abangmu. Abangku itu Bang Musafir itu. Cuman ia izin Bang Musafir ya, Masya Allah. Syukran Wah, banget. thank you Barakallahu Musafir, fikum, Masya Allah. Padahal aku nggak kerja loh, aku nggak ada kerja. Bang Eri aja nanti diskusi ya Bang Eri. Suaraku nggak tarik, kebanyakan nangis. Maklum lah bulan Jazakumullah khair Ramadan kan. abangku. Oke, Ya oke. jadi begitu Minta ampun teman-teman kepada ya. Allah. Siapa Otennya? El Sadai Bang. Masya Allah Bang Musafir. Barakallahu fikum. Semoga Allah lipat gandakan rezekimu abangku Habibi, ya. Bunda Esti, Ditambahkan thank you. keberkahan dari hartamu, dari kesehatanmu abangku di bulan Ramadan ini abangku. Barakallahu fikum. Tunggu dulu Bang Faro.
Mana Silakan. kadonya? Nah, Mana kado? Kado mana kado? kado apa? Kado Kado apa? apa itu? Ay, aku HBD hari ini. Wah lah toh macam moten lagi tok bedi-bedi amat. Udah kayak oten nih tok bedi-bedi. Udah lah, kita nggak oten lagi loh. Bang Musafir, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya lah. Masa bedi-bedi lagi? Udah lah oten itu bedi-bedi itu. Tadi malam saya sudah kirimkan dia Bang Faru. Mana ada bohong? Oh iya, Bang Enggak, Ucong. enggak. Masya Bang Allah, Baca Masya cuma Allah. kasih Yang malam kopi saya sudah kasih segelas. dia Bang Faru. Enggak. Bang Baca cuma kasih kopi segelas. Enggak, Bukan bohong hadiah. deh. Oh. Yang ngasih kado cuman Bunda Umaya, Bunda Hidayah Muslim itu di bawah. Enggak, Cuman kalau beli kita orang itu ngasih. itu ST. Hah? Itu Iya. isti, kalaupun boleh mengenang Iya. satu hari, kalau kayak kita ini yang mu'alaf ya, kalaupun ada satu hari, Thank you, Bunda satu bilang. momen yang harus kau kenang, itulah hari di mana ketika engkau bersyahadat, gitu. Itu makanya Hari Bang Faru di mana suaraku kau habis. bersyahadat. Aku ingat tanggal 10 bulan 10. Hah? Itu makanya Kalau hari suaraku lahir habis aku karena nggak mau kebanyakan. ingat hari lahirku itu lagi. Iya, Oh, maksudku hari lahir. gini, kalaupun ada kita mau mengingat satu hari, ya kita mau mengingat satu hari, yang kita ingat itu adalah hari ketika kita syahadat itu. Thank you, berkah selalu. Lanjut. Oh, mak nggak diopeninya aku bang. Ini Lagi, Bang, teman-teman lagi. ya yang mau lempar gift ke Ito Sinaga Wah. silakan teman-teman. Ikron bang Daro. Ya Jangan kalau aku gitu, pribadi Bang gini Faru. teman-teman ya. Kalau saya pribadi gini, hari kalau bisa aku mengingat satu hari adalah hari di mana aku mengucapkan syahadat. Tanggal 10 bulan 10. Makanya ketika jumpa tanggal 10 bulan 10 teman-teman itu sesuatu yang setiap tanggal 10 bulan 10 ya itu hari yang gimana lah spesial lah buat saya pribadi kan. Karena pada hari itu kan pada tanggal itu tanggal 10 bulan 10 pada waktu itu 12 tahun yang lalu Allah berikan kepada Bang Faru ya sesuatu yang sangat berharga di bumi ini. Sesuatu yang sangat berharga di atas bumi ini. Apa itu? Hidayah iman dan Islam. Sangat berharga itu teman-teman. Saking berharganya itu teman-teman, ya bahkan Allah tidak memberikan kepada paman Nabi. Kena benet aku. Aduh, baru Rasain lempar kau. paus kena Kau benet. pula nyindir aku. Waalaikumsalam. Ahmad Ini Bakir. aku yang kena, aku yang Kau dapat paus nyindir di aku. benet pula ini. Aku. Makanya kau jangan nyindir-nyindir aku. Ini ya teman-teman, terima kasih semuanya yang di bawah. Ini diskusi sama Bang Erik aja ya. Elsa dan suaraku nggak tarik. Karena kebanyakan nangis, maklumlah bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita jangan cuman berdoa hanya sekedar berdoa, tapi berdoalah, ingat masa lalu dan ingat apa aja yang udah dikasih Allah sama kita. Ingat rahmat Allah itu sudah banyak banget dan kita kadang-kadang tidak bersyukur. Contohnya saya lah ya. Saya kadang-kadang lupa bersyukur akan rahmat Allah. Jadi di bulan Ramadan ini pada saat kalian taraweh, tangisilah selama perbuatan kalian di 1 tahun ini. Dan semoga di tahun ke depan Allah akan mempertemukan kita di bulan Ramadannya. Amin. Jadi aku serahkan kepada Bang Erik. Silakan Bang Erik. Boru Sinaga. Siapa yang kasih paus sama dirimu sama Bang Faru? Tiba-tiba Abang kalian udah aku lah. banyak ini. Hah? Abang Yes, kan yes. abang aku namanya Bang Musafir. Abang aku itu. Abangmu itu yang kasih. Masya Allah. Memang kalian Bang Faru dirimu kayak adik beradik ya. Itu ada Abang Iya, Musafir ya. memang dramatku lebih besar dari muka benar bunda. Nah iya itu Bang Musafir itu abang aku. Aku adik kesayangannya loh. Oh pantesan. Masya Allah. Pas Aku habis adik aku sholat kesayangan. ini. Ya kan, ya kan Bang Musafir kan. Mau kereta bunda, boleh Bunda Mila, thank you. Ya kan Bang Musafir, aku adikmu kan Bang. Betul. Udah Bang, sekali. biarkan aja lah Bang. Pas aku habis sholat aku buka, aku tengok loh, Bang Faru Ada dirimu Bunda Mila di luar. berkali-kali. Bunda Mila.
Kalau Iya. kalau Bang Baco udah nggak abangku lagi, kalau Bang Baco udah nggak abangku. Bang Musafir sekarang abangku. Ya gitu. Iya. Bisa. Bisa kayak gitu. Saya pamit ya. Bisa kayak gitu. Bunda Mila nih boleh. Bunda Mila. Nanti saya dibawa. Bunda Mila minta naik Assalamualaikum tuh warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Baco. Bang Faru, Bunda Mila ada di bawah minta naik. Lanjut dengan Bisa kan? dengan sadar. Baluap. Lanjut dengan Bang Erik, Bang Erik. Selamat siang. Ke Bang Erik aja, Bang. Oke. Selamat siang, El Sadai. Oke. Selamat siang. Kenapa? Masih kau berikan dosamu sama Yesus? Bang Naga, Gini, Bunda Bang. Mila minta naik, Bang Naga. Bang Kita Naga. bikin dulu konsep Bang diskusi Naga. kita, Bang. Bunda Mila minta naik, Bang. Gimana? Bunda Mila Kita minta buat naik. dulu. Ya bentar. Iya. Kita buat dulu konsep diskusi kita. Boleh? Oke. Ya. Kita buat konsep ketuhanan ya, Bang ya. Ketuhanan siap. Waalaikumsalam. Oke. Woi, maharnya nih. Wabarakatuh. Bunda Hesti, apa sih mesti maharnya supaya bisa duduk sama kalian, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyain sama Bang Faruk tuh, maharnya apa sih supaya bisa naik? Gini Bunda, gini Bunda, bukan masalah mahar. Kita di sini kalau udah ada apologet berapa orang, yang lain kita tidak akan naikkan, baik siapapun. Makanya Ya, tahu. kalau di sini Allah serius banget nih Bang Naga, pantas namamu Naga. serius, makanya dibilang jangan mahal kan. Bang minta Naga, maaf, kan? maksudnya Bunda Mila itu bercanda. Canda Oke lah. lah, Udah, siap. Kita besarkan dulu ya ini. Bercanda. Tapi sebelum Thank you, sepeda. Oke. Thank you, Bang. Ini yang ulang Bagus. tahun ini. sebelum Ulang tahunnya mau dikasih sebelum apa? kita diskusi konsep ketuhanan El Sadai. Sebentar Erik. Bagi saudaraku yang ingin berbagi untuk Malik, kita kasih waktu ini jam 12.450 nanti kita turunkan 55. Kita kasih waktu 15 menit ya, yang ingin berbagi silakan, tapi jangan dikirim jangan dikirim bunga ya, jangan dikirim bunga. Jangan dikirim bunga karena dimakan sama top. Lanjut Erik sama El Sadar. Karena Bunda bilang kadang-kadang mau Sebelum disampaikan. kita lanjut diskusi, Anda harus perkenalkan dulu siapa Tuhan Anda. Karena saya bingung. Coba saya tanya Oke. ya. Yang Bang Erik, Tuhan, boleh ya nggak Yesus sebelum itu mulai, siapa? Bang Erik? Bang Erik, Oke. boleh nggak Boleh, sebelum boleh, mulai? boleh. Aku mau Boleh, ngucapin Bunda, boleh, silakan. happy birthday buat sisterku Hesti, Bunda Hesti. Kasih Bunda. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. bahagia dunia akhirat. Amin. Ini duitnya nggak cukup nih. Bunda Mila jangan diucapkan dia satu hari 5 kali ulang tahun. Aduh Bunda Mila, 1 hari 5 kali ulang tahun, besok pun ulang tahun juga lagi dia, udahlah. Fitnah. Iya, setiap hari ulang tahun Bulan dia. Ramadan Lanjut. nih lo. Bulan Ramadan jangan pita-pita lo. Allah. Bang Erik aja dulu. Iya. Oke. Tunggu sebentar. Ngisi pulsa dulu, Bun. Bentar, Bun. Siap. Kau kan my special sister, jadi kan Alah Bunda, Thank aduh, you, Bunda. lebih baik ke si Malik aja itu 3 1 hari 10 kali ulang tahun itu. Diam dulu semuanya, doa diam. orang mu'alaf tuh makbul, tau nggak doa orang mu'alaf? Amin. Diam dulu semuanya, Doain diam. Bunda Mila ya. Diam. Iya, diam dulu semuanya ya. Dengerin baik-baik. Tinggal nunggu kado dari Bang Juma ini. Kita tengok aja. Wow, thank you Bunda Lihat nggak, Bun, Mila. apaan? Nah. Bu tengok pohon kayak pohon Natal itu ya. Pohon Bukan, beringin. enak aja loh. Pohon Pohon ajaib. beringin. Ya, Oh, udah. pohon pokoknya. ajaib. Pohon apa? Pohon Iya. yang di Maroko itu. Maroko apa di Israel? Masya Allah. Thank you Bunda. Ini tinggal dari Bang Juma. Kita lihat aja nanti kalau dia bersuara. Aku apa tahu dikasih? pokok arah. Yang dikutuk itu. Benar, Betul sekali benar, pokok benar. arah itu. Benar. Lanjut Bang Erik, lanjut. Sorry ganggu nih. Oke. Erik lagi Ya, aja. sebelumnya Anda perkenalkan dulu Tuhan Anda yang mana, oke? Boleh kan? Oke. El Sadai. Oke, Bang. Nah. Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, Allah saya Elohim. Nah, gitu, Bang. Tuhan Yesus Allah Elohim. Ya, Bang ya. Allah ini siapa ini?
Allah itu sang sumber itu sendiri. Sang sumber, Tuhan bukan? Kan sang sumber bang, kalau sang sumber pasti Tuhan lah. Bentar ya, bentar. Untuk teman-teman di bawah share lagi itu, tolong di follow akun di atas ya. Di follow akun di atas, silakan di follow. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusiani 444, tadi udah disiarkan, dan Baluap TV, dan Jukupli M Abbas, dan ada berapa YouTube Ustaz Sugi ya. Jangan lupa ya di follow. YouTube saya juga Bang Naga, YouTube saya. Ada di bio tuh. Ada di bio Mila USA. Jadi kalau untuk Bunda Mila untuk YouTube silakan dilihat di bio dia ya. Mila